Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT pada kesempatan malam hari yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, yang kita memuji Allah atas segala karunia dan rahmatnya ini. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita lakukan, dari puji-pujian kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur, dapat menambahkan bagi kita nikmat dan barokah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Innahu ghafurun syakur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu kisah-kisah yang kita ambil dari kitab Al-Furqan Abul Islam Shalih Thaha Abdul Wahid, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pembahasan kita setiap bulan itu kita bagi menjadi dua, yaitu 2 kali untuk membahas masail jahiliyah dan 2 kalinya lagi membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran selain kisah para nabi dan rasul yang kita ambil dari kitab Al-Furqan. Dan pada kesempatan kali ini adalah bagian kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, dan kita masuk pada kisah yang ke-11, kisah Ashabus Sabti, kisah pelaku di hari Sabtu. Pelaku di hari Sabtu ini tentunya ini ma'ruf bagi kita sekalian, tentang orang-orang Yahudi yang mancing, ya, nyari ikan. Hari Jumat ikan nggak timbul, tidak ada di permukaan. Hari Sabtu penuh, ya. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Di hari-hari lainnya ikan itu tidak seperti hari Sabtu. Allah uji mereka dengan dilarang mengambil ikan di hari Sabtu, padahal ikan itu banyak di hari Sabtu. Mereka
tidak melanggar secara langsung. Akan tetapi perbuatan mereka menunjukkan bahkan itu lebih jelek daripada mereka melanggarnya secara langsung. Jadi mereka membuat-buat alasan, membuat-buat kilah sesuatu yang bisa mereka jadikan sandaran jika yang mereka lakukan itu bukanlah pelanggaran. Mereka buat sedemikian rupa agar yang mereka lakukan itu tidak seperti pelanggaran kepada larangan Allah. Mereka berusaha menipu Allah setelah sebelumnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka lemparkan jaring di hari Jumat dan mereka biarkan jaring itu di hari Sabtu. Di hari Minggu baru mereka angkat jaring itu. Ya. Ini akal-akalan, mengakali syariat, perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan bisa jadi perbuatan seperti ini lebih tercela ketimbang seseorang melanggar secara langsung dan dia mengetahui kalau dia itu melanggar atau sadar kalau dia itu melanggar. Itu lebih ringan daripada seorang yang melanggar dengan mengakali syariat sehingga tampak seperti tidak melanggar. Maka tentu yang lebih jelek adalah seorang yang mengakali syariat karena dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia itu sebetulnya melanggar. Kesalahan yang kedua, dia mengakali syariat. Dia berusaha mengakali syariat, membohongi Allah SWT setelah sebelumnya membohongi diri sendiri tentunya. Sudah melanggar, mengakali syariat pula. Kalau yang hanya melanggar tanpa mengakali, maka jadinya mereka lebih ringan daripada seperti yang dilakukan dari contohnya orang-orang Yahudi ini. Mari kita baca dan lihat kisahnya ini. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 168. Sebelumnya kita baca apa yang dikatakan oleh penulis Abul Islam Toha Abdul Wahid, ibadallah ashabus sabti qaumun minal yahud. Wahai hamba-hamba Allah, pelaku hari Sabtu adalah kaum dari orang-orang Yahudi. Sakanu qaryatan ala sahilil bahri. Mereka tinggal di sebuah kota atau kampung di pinggir lautan. Ya. Dan kita telah membahas Yahud itu, apa yang dimaksud dengan Yahud dan siapa itu Yahudi. Haramallahu alaihimus sayd yaumas sabat. Allah mengharamkan mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Fa'tadu fi sabati wahtadu ala awamirillah. Ketika Allah larang, mereka justru melanggar di hari Sabtu. Bukan hanya itu, mereka mengakali perintah Allah SWT tersebut. Famasakhahumullah kiradatan khasin jazaan wifaqan
la yadhlimu rabbuka ahadan. Maka Allah SWT pun rubah mereka menjadi kera yang jelek sebagai balasan yang setimpal, dan Allah tidak mendolimi siapapun juga. Allah tidak mendolimi siapapun juga. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, kita belum mendapat ilmu, mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita sekalian. Ketika kita tahu Allah tidak akan membalas kecuali apa yang setimpal dengan amal perbuatan, secara khusus perbuatan dosa. Kalau kebaikan, maka Allah pasti akan lipat gandakan, karena rahmat Allah melampaui kemarahan. Dalam masalah hukuman, Allah pasti akan menimpakan yang setimpal dengan perbuatan dosa itu. Ketika Allah merubah orang-orang Yahudi ini yang mengakali syariat, merubah mereka menjadi kera, ya, merubah mereka menjadi kera, maka tentunya ini adalah balasan yang setimpal dan sepadan, walaupun masih tertutup bagi kita ilmunya. Kenapa kok dirubah jadi kera? Enggak jadi ayam jago atau kadal atau buaya buntung, kan di pinggir laut banyak buaya buntung, ya. Wallahu ta'ala alam. Walhal pastinya balasan ini balasan yang setimpal. Entah ada kesamaan antara sifat kera dengan sifatnya Yahud, ya, atau ini sebagai bentuk kehinaan kepada mereka, mengakali syariat yang baik dan sempurna. Mereka akali dengan apa yang ada pada diri mereka, sehingga mereka rubah keadaan mereka yang baik menjadi keadaan yang hina. Wallahu ta'ala. Mari kita baca kisah ini dalam surah Al-A'raf 163 sampai 168. Kata Allah, was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahri. Tanyalah kepada mereka tentang sebuah kampung yang berada di dekat lautan, di dekat lautan, ya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kisah ini dikenal oleh orang-orang Yahudi. Pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kembali Allah SWT menceritakan hal ini kepada mereka, padahal Rasulullah SAW tidak menjadi bagian mereka. Yang tentunya ini menjadi hujjah akan kebenaran Rasulullah SAW. Dari mana beliau tahu kabar tentang penduduk pinggir laut ini? Beliau tidak membaca, tidak menulis, tidak mempelajari agama Yahud, dan ini perkara yang dikenal oleh mereka. Dan pastinya ini menunjukkan kebenaran bahwasanya Rasulullah benar adalah utusan Allah SWT. Maka tanyalah kepada mereka tentang sebuah kampung yang ada di pinggir lautan. Idh ya'duna fis sabt, ketika mereka berbuat melampaui batas pada hari Sabtu. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la
kanu yafsukun. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka bahwasanya ikan-ikan itu datang bahkan berada di permukaan air pada hari Sabtu. Adapun selain di hari Sabtu, maka ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji orang-orang Yahudi ini disebabkan mereka berlaku fasik, dikarenakan mereka berlaku fasik dikarenakan kefasikan yang ada pada mereka. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illa muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban syadidan. Ketika berkata satu golongan dari mereka ini, kenapa kalian memperingatkan sebuah kaum yang Allah jika membinasakan atau mengadab mereka dengan adab yang pedih karena kefasikan mereka, biarin saja. Jadi penduduk kampung ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama melanggar dengan mengambil ikan, menebar jaring di hari Jumat, mengambilnya di hari Minggu, melanggar perintah Allah untuk mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka mengakalinya. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua ada golongan yang menegur, menasihati mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Golongan yang ketiga, golongan yang diam. Bahkan mereka tidak menasihati, ya, mereka tidak menasihati orang yang berbuat salah. Artinya mereka diam saja. Bahkan mereka mengatakan, kenapa kalian memperingati orang yang seperti itu? Allah menyiksa atau membinasakan mereka. Maka ini tidak ada beban atau ini semua adalah kehendak Allah SWT. Ini adalah apa yang Allah SWT kehendaki. Udah biarin saja, intinya seperti itu. Ya. Kemudian kata Allah SWT, berkata orang yang menasihati, qalu ma'dzaratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi kami lakukan ini sebagai bentuk uzur agar kami terlepas dari beban syariat, sehingga kami bebas nanti di sisi Allah. Karena kami telah memperingati orang-orang yang melanggar ini. Nanti kita akan pelajari tentang perkataan ini insyaallah ta'ala. Wala'allahum yattaqun, dan juga agar mereka takut kepada Allah SWT. Kita peringatkan ini agar mereka takut kepada Allah. Wa'id falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika orang-orang yang melanggar ini melupakan peringatan yang mereka diperingatkan dengannya, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang, yang memperingatkan berbuat jelek, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun, dan kami azab orang-orang yang zalim itu, yang melanggar di hari Sabtu itu dengan azab yang pedih karena sebab kefasikan mereka. Orang yang memperingati Allah selamatkan, orang yang melanggar Allah timpakan siksa. Satu lagi orang diam saja, enggak disebutin di sini. Allah enggak puji, Allah enggak cela, Allah tidak sebutkan mereka, ya, tidak sebutkan bagaimana keadaan mereka. Falamma atau
amanu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka ketika mereka melampaui batasan, melanggar apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Kemudian Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah menetapkan bahwasanya Allah akan kirimkan kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang Yahud adalah orang yang sudah dikenal dengan kefasikannya. Dan sebab kefasikan mereka, Allah pun menghinakan mereka sampai yaumul qiyamah nanti. Kisah-kisah mereka ma'ruf di dalam kitabullah tentang perintah untuk menyembelih sapi. Nanti kita akan ketahui. Musa menyuruh berperang, malah Musa yang disuruh maju sendiri. Allah dibilang fakir oleh mereka, tangan Allah itu terbelenggu katanya. Yahudi, kefasikan mereka tampak jelas. Maka ketika itu ada sesuatu yang menjadi tabiat mereka, maka kehinaan Allah timpakan kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang fasik, hinaan untuk mereka sampai mereka meninggalkan kefasikan mereka tersebut. Kemudian kata Allah, inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Allah Maha cepat hukumannya, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang bagi orang-orang yang bertaubat dari kefasikannya. Wa qatta'nahum fil ardi umaman, dan kami pun memecah mereka, mencerai-beraikan mereka di muka bumi ini menjadi beberapa kelompok. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada di antara mereka orang yang saleh, ada di antara mereka yang selain dari itu. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan agar mereka kembali kepada Allah SWT ke jalan yang benar. Maka inilah kisah yang Allah SWT ceritakan tentang penduduk tepi laut dari orang Yahudi yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bagian yang disebutkan di sini oleh penulis. Di antara bagian yang penting untuk diingatkan dalam kisah ini, bagian yang pertama yaitu al-Yahud was-Sabat, Yahudi dan hari Sabtu. Ada apa antara Yahudi dan hari Sabtu? Bagian yang kedua, kisah ashabis Sabat tubayyinu hakikatul Yahud. Kisah hari Sabtu ini menjelaskan kepada kita siapa itu sebenarnya Yahudi. Mereka itu golongan yang seperti apa, sikap dan sifat mereka itu kayak apa, tabiat mereka kayak apa. Kisah ini menjelaskan kepada kita siapa mereka orang Yahudi. Bagian yang ketiga, ad-da'wah ilallah safinatul najah. Dakwah menyebarkan agama Allah ini adalah bahtera yang menyelamatkan. Ini kapal yang menyelamatkan dari siksa dan azab Allah SWT. Bagian yang pertama yang disebutkan oleh penulis di sini tentang kisah ini, al-Yahud was-Sabat, Yahudi dan hari Sabtu. Berkata penulis, hari Sabtu sangat terkait dengan orang-orang Yahud. Dan hari Sabtu ini
telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 7 kali, di mana penyebutan ini semuanya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Di dalam kisah Ashabus Sabat ini disebutkan 3 kali oleh Allah SWT tentang lafaz Sabtu dalam surat Al-A'raf. Ya, was'al anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabt. Ingatlah tentang kampung di pinggir laut yang melanggar pada hari Sabtu. Dalam surat An-Nahl ayat 124, innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sesungguhnya dijadikan hari Sabtu itu atas kaum yang berselisih tentangnya. Ini orang Yahudi berselisih tentang hari Sabtu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 47, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqbisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Wahai ahlul kitab, berimanlah kepada apa yang kami turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kalian, sebelum kami hinakan wajah-wajah itu dan kami jungkalkan ke belakang, atau kami laknat seperti kami telah melaknat para pelaku di hari Sabtu. Dalam surah An-Nisa ayat 154 Allah berfirman, wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Dan kami angkat bukit Tur ke atas mereka untuk mengikat perjanjian, dan kami katakan, masuklah kalian ke dalam pintu itu dalam keadaan sujud, dan kami katakan, janganlah kalian melampaui batasan pada hari Sabtu, dan kami ikat mereka dengan perjanjian yang kuat. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian sudah tahu tentang orang-orang yang melampaui batasan di hari Sabtu, dan kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak yang hina. Maka ada apa Yahudi dengan hari Sabtu? Ada apa Yahudi dengan hari Sabtu? Ya. Sehingga Nabi SAW di antara yang beliau larang, kita mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Kita dilarang mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Ini tidak lain agar kita tidak serupa dengan mereka orang-orang Yahudi di hari Sabtu. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi melarang berpuasa di hari Sabtu. Sebagian mereka berpendapat hari Sabtu tidak boleh puasa sunat, apapun itu. Kalau bertepatan dengan hari Sabtu, nggak boleh puasa. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, walaupun wallahu alam ini kurang tepat. Yang dilarang adalah mengkhususkan. Adapun kita diiringi sebelum atau sesudahnya, maka ini nggak jadi masalah. Ini jadi masalah. Itu yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Ya. Ada apa Yahudi dengan hari Sabtu? Kata penulis, fasabtu yaumul rahatun lil yahud. Sabtu itu hari istirahatnya orang-orang Yahudi. Haitsu talaballahu minhum al-inqita' 'anil amal fihi wa adamul qiyam bi ayyi amalin. Allah meminta mereka untuk menghentikan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan apapun juga, seperti yang difirmankan oleh Allah, la ta'du fis sabti. Jangan kalian melampaui batasan pada hari Sabtu.
sekarang justru dia semakin melanggar. Mereka pun menyelisihi perintah Allah dan bermaksiat kepada Allah. Mereka melanggar di hari Sabtu dengan bekerja, menegakkan amal yang dilarang, maka tetaplah atas mereka laknat karena mereka melanggar larangan Allah SWT ini. Dan akibat pelanggaran mereka, Allah rubah mereka menjadi kera yang hina. Ya. Dan telah terdapat dalam beberapa hadis, Nabi SAW telah mengabarkan Allah SWT sebetulnya mewajibkan orang-orang Yahudi hari Jumat sebagai hari untuk mereka, akan tetapi mereka disesatkan dan memilih hari Sabtu. Tapi umat Islam inilah yang diberikan hidayah sehingga hari Jumat menjadi hari untuk umat Islam. Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ma tala'atis syams wa la gharabat ala yawmin khairin min yaumil jum'ah." Kata Nabi, tidak ada satu hari di mana matahari terbit dan terbenam lebih baik dari hari Jumat. Hadanallahu lahu. Allah memberikan hidayah kita untuk hari Jumat ini dengan menjadikan Jumat sebagai hari raya setiap pekannya, dan di dalamnya ada berkumpulnya kaum muslimin secara khusus, saling menasihati dalam kebaikan dan takwa di hari Jumat. Wa dhallan nas anhu, dan manusia tersesat, kehilangan hari Jumat ini yang harusnya bisa saja ini mereka dapatkan. Fannas lana fihi taba'un, dan manusia menjadi pengikut bagi kita, ya. Fahuwa lana, hari Jumat ini menjadi milik kita. Wal yahud yaum sabat, untuk Yahudi hari Sabtu. Wal nasara yaumal ahad, dan bagi Nasrani hari Ahad. Inna fihi la sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullah syai'an ila a'tah. Dan pada hari Jumat itu ada satu saat tidaklah seorang mukmin melaksanakan sholat kemudian meminta kepada Allah bertepatan dengan waktu diijabah, pasti Allah akan berikan permintaannya, dan itu ada pada hari Jumat, dan itu pada sholat. Kapan waktunya? Berselisih para ulama, apakah pada subuh? Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim dan beberapa atau sebagian para ulama yang lainnya menguatkan pendapat yang mengatakan waktu yang mustajab itu adalah hari ba'dal asar, setelah asar, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Nahnul akhirun sabiqun yaumil qiyamah." Kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di yaumul qiyamah duluan. Waktu dalam tanggalan atau hitungan Islam dimulai dari hari apa? Sabtu. Kita mau nanya, duluan mana ayam sama telur? Kita ini umat yang terakhir, tapi didahulukan nanti yaumul qiyamah. Baida annahum utul kitab min qablina. Selain memang mereka itu dikasih kitab sebelum kita, udah itu aja kelebihannya. Mereka dapat kitab duluan. Wa utinahu min ba'dihim, kita dikasih setelah mereka. Wa hadza yawmuhum alladzi furida 'alaihim fakhtalafu fihi. Ini sebetulnya adalah hari yang ditetapkan untuk mereka, tapi mereka menyelisihinya, berselisih tentangnya. Fahadana Allahu lahu, tapi Allah memberikan hidayah kita untuk hari Jumat ini. Fahum lana fihi taba'un, dan mereka mengikuti kita,
melihat awal hari itu Jumat. Karena kita yang bakal duluan, setelah itu Yahudi, setelah itu Nasrani. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi Allah berikan hidayah untuk hari Jumat, hingga kita menjadi umat yang pertama nanti di yaumul qiyamah. Walaupun datangnya terakhir, walaupun diturunkan kitabnya terakhir, tapi di yaumul qiyamah tetap menjadi yang pertama. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, adallallahu azza wa jalla anil Jum'ah man kana qablana. Allah SWT menyesatkan orang-orang sebelum kita, Allah sesatkan dari hari Jumat. Ini Allah tidak berikan hidayah kepada mereka, tidak tetapkan Jumat itu untuk mereka karena dosa-dosa mereka tentunya. Fakana lil Yahudi yaumus sabat, wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Adalah untuk Yahudi hari Sabtu, untuk Nasrani hari Ahad. Faja'a Allahu bina, maka Allah SWT datang untuk kita. Fahadanallah liyaumil Jum'ah, Allah berikan hidayah kita untuk hari Jumat. Faja'al Jum'ah was sabat wal Ahad. Kemudian dijadikanlah Jumat, Sabtu dan Ahad. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumil qiyamah. Sebagaimana seperti itu urutannya Jumat, Sabtu, Ahad, mereka pun menjadi pengikut di belakang kita nanti yaumil qiyamah. Seperti Sabtu itu di belakang Jumat, seperti Minggu juga di belakang Jumat. Wa nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumil qiyamah al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq. Kita adalah umat yang terakhir di dunia dan umat yang pertama nanti yaumil qiyamah, yang pertama diselesaikan urusannya sebelum makhluk yang lainnya, umat Islam duluan masuk surga. Alhamdulillah. Ya, karena menunggu giliran itu adalah perbuatan yang paling gak enak dan membosankan. Paling gak enak itu menunggu. Iya gak? Walaupun cuma 5 menit, janjiannya jam 7, 5 menit lewat, lama banget. Gimana nunggunya puluhan ribu tahun yaumul qiyamah. Dan nunggunya belum tentu dalam keadaan rehat, dalam keadaan tenang, tapi dalam keadaan penuh rasa takut, telanjang kaki, telanjang badan, ya, dan lain-lain dari hiruk pikuk, harus tunggu lagi. Maka umat Islam harus banyak-banyak bersyukur pada Allah akan nikmat yang besar ini. Allah dahulukan mereka, padahal mereka datang belakangan. Dan ini pun dalil buat kita sekalian, orang yang duluan jangan pernah belagu. Belum tentu yang belakangan lebih jelek dari mereka. Bisa jadi yang belakangan lebih baik. Makanya dalam Islam gak ada istilah, ya, dalam masalah kebaikan seorang bisa berbangga dengan senioritasnya, ya. Bisa jadi orang yang baru mengenal sunnah lebih baik keadaannya dari orang yang lama, ya. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kata Syekh Shalih, terkadang justru orang awam lebih semangat dalam beribadah, dalam beragama dari kita, mengamalkan agama dari kita, orang yang menuntut ilmu. Karena orang awam simple beragama, tahu dalil, amalin, nggak ada yang mereka pikirin. Tapi kalau kita sibuk, kata ini begini, kata ini begitu, terus sibuk ngumpulin kalimat-kalimat, akhirnya nggak ada yang kita amalin. Kita cuma ngumpulin doang, amal nggak ada. Kadang-kadang orang-orang yang awam, yang tapi sunnah, ya, kenal sunnah, mereka justru lebih baik amalnya dari kita yang ngaji lama. Kita banyakan mikir, bukan banyakin amal. Harusnya banyakin amal, jangan banyakin mikir. Udah tahu itu sunnah, amalin, jangan dipikirin. Banyakan mikir nggak jadi-jadi. Ya, udah, hasil serahkan kepada Allah SWT. Allah yang atur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita hidup ini, hidup kita di dunia
berkaitan dengan dua hal, perintah dan jaminan Allah. Perintah Allah dan jaminan Allah. Orang yang bahagia di dunia adalah orang yang konsentrasi dan fokusnya kepada perintah Allah, bukan jaminan Allah. Jaminan Allah jangan pernah kita ragukan. Faman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya dari Allah? Jangan pernah ragukan jaminan Allah. Yang penting nih, perintah Allah kita laksanain, agama ini kita laksanain. Jaminan Allah gak akan meleset. Jangan pernah ragu. Iya, mungkin kita akan terganggu dengan gangguan, cobaan. Ya, cobaan. Tapi kalau kita terus sabar mengamalkan agama ini dan syariat ini, jaminan Allah gak akan meleset. Sudah, jangan usah pikirin hasil. Yang kita pikirin perintah. Apa yang Allah perintahkan dari dalam syariat ini. Adapun nanti hasilnya Allah yang tentukan. Dan Allah gak pernah melanggar janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Dan kita hidup di dunia agar jadi ringan dan simpel, sederhana. Jangan kita terlalu banyak mikir tentang jaminan-jaminan itu, gak usah. Tapi pikirin aja, kita laksanain dengan baik, sesuai dengan perintah, selesai. Allah yang akan bukakan jalan. Kita ada dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis Nabi SAW ini menjelaskan sekalian hubungan keterkaitan Yahud dengan hari Sabtu. Bahwasanya hari Sabtu yang akhirnya ditetapkan untuk mereka ini adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat mereka, orang-orang yang berselisih dan membangkang terhadap apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Mereka lebih memilih Sabtu, padahal Allah SWT
bahkan mereka membangkang. Allah yang tentukan, tapi mereka yang menolak. Ya. Kemudian bagian yang kedua, kisah ashabi sabat tubayyinu haqiqatal yahud. Kisah hari Sabtu ini menjelaskan kepada kita sekalian siapa sebenarnya orang-orang Yahudi ini. Bagaimana sifat dan tabiat mereka. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membangkang. Orang-orang yang membangkang terhadap apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang biasa melampaui batasan-batasan Allah SWT. Mereka adalah orang yang suka melanggar janji, walaupun janji itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Yahudi, bagaimana hakikat dan tabiat mereka, maka dapat kita ketahui dari keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya keadaan atau bagaimana Yahudi sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka kepada Allah? Maka orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahud. Ya. Orang yang sangat kurang ajar kepada Allah. Pada Allah sudah anugerahkan kepada mereka nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung. Tapi mereka bukannya bersyukur, tapi malah bersikap jelek kepada Allah. Di antara bentuk sikap jelek mereka, Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 186. Allah berfirman, "Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia." Sungguh Allah telah dengar orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kami orang kaya. Lihat, Allah dikatakan fakir sama mereka. Gimana orang ajar orang? Ya. Orang Yahudi. Maka itulah mereka. Mereka adalah orang yang kurang ajar kepada Allah SWT. Maka wajar kalau Allah SWT timpakan kepada mereka azab setiap waktu, setiap saat sampai yaumul qiyamah. Dimanapun mereka dan bagaimanapun keadaan mereka. Mereka adalah kaum yang tidak akan beruntung selama-lamanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 64, Allah berfirman, "Wa qalatil yahud yadullah maglulah." Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini maknanya Allah itu fakir. Allah itu pelit. Allah pelit. Lihat, Allah dikatain pelit. Dia aja dikatain pelit marah. Yahudi memang kurang ajar. Yahudi ya, bukan Yudi loh. Jangan salah dengar nih. Besok akan datang lagi. Yang kedua, Yahudi bersama malaikat, bagaimana sikap mereka? Maka mereka orang Yahudi itu membenci malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Benci malaikat Jibril. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah seorang Yahudi dari kota Madinah bertanya Rasulullah SAW sebagian pertanyaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Akhbarani bihinna Jibril anifan." Barusan Jibril yang mengabarkan kepadaku. Yahudi nanya, kemudian Nabi mengatakan barusan Jibril yang mengabarkan kepadaku. Maka Yahudi mengatakan, "Dzaka aduul yahud minal malaikah." Itulah musuh Yahudi dari malaikat. Jadi Jibril itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dianggap sebagai musuh oleh orang-orang Yahudi. Padahal Jibril
itu pemimpinnya para malaikat. Bayangin, malaikat Jibril musuhnya. Nih, ketemu Lia Eden bisa berantem nih. Ya kak, ya kita aduin aja sama Lia Eden tuh. Kata Allah SWT, "Qul man kana aduwwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang memusuhi malaikat Jibril? Sesungguhnya malaikat Jibril itu telah menurunkan ke hatimu dengan izin Allah wahyu membenarkan apa yang ada sebelummu sebagai hidayah, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Kemudian kata Allah, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapakah yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril, bagi Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafirin. Lihat, Allah bela malaikat. Secara khusus disebutkan namanya malaikat Jibril dan Mikail. Siapa yang memusuhinya, maka Allah menjadi musuh bagi mereka orang-orang kafirin itu. Maka orang Yahud memusuhi malaikat Jibril. Lihat, inilah mereka. Inilah tabiat mereka. Keadaan Yahudi bersama para nabi dan rasul, bagaimana sikap dan tabiat mereka. Maka mereka, orang Yahudi adalah orang yang terkenal penjagal dan pembunuh para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, "Walaqad ataina Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Kami telah memberikan Musa Alkitab dan kami jadikan setelah Musa rasul-rasul yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan juga kepada Isa bin Maryam al-bayyinat dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah kalian ini orang Yahud, setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, tidak mau mengikutinya. Sebagian kalian mendustai, sebagian kalian membunuh rasul-rasul itu. Mereka adalah orang yang membunuh para nabi dan rasul, yang memburu dan suka membunuh para nabi dan rasul. Itu diantara sikap mereka kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, diantara sikap mereka adalah orang-orang yang keras kepala terhadap apa yang datang dari para nabi dan rasul. Dijelaskan hidayah, mereka malah mengatakan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka katakan hati kami ini sudah tertutup sampul yang sangat tebal dan banyak. Ini keras kepalaan mereka. Ani sangat keras kepala. Ya. Ditujukan hidayah, diberikan hidayah, mereka malah mengatakan hati kami ini sudah tertutup dengan sampul-sampul yang sangat banyak. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 91, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa wal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Orang Yahudi, ya, ayat 91. Orang Yahudi ini benar-benar jelas-jelas kemunafikannya. Dikatakan kepada mereka, ayo beriman kepada apa yang Allah turunkan. Mereka malah mengatakan, enggak, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kufur selain daripada itu. Padahal yang tidak diturunkan kepada mereka pun kebenaran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka ini, yang katanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, katakan kepada mereka, kalau gitu kenapa kalian membunuh
dengan apa yang dia perbuat. Ya, dan di antara nabi yang dibunuh oleh Yahudi adalah Yahya dan Zakaria. Yahya dan Zakaria. Kemudian kita lihat lagi, siapa itu Yahudi? Sikap mereka kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi dan rasul, bahkan nabi yang diutus kepada mereka, yang mereka menisbatkan agama mereka kepada nabi ini, yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebetulnya sikap mereka? Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini di pertengahannya banyak menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Bahkan nama surat ini Al-Baqarah juga adalah salah satu kisah yang berlangsung pada orang Yahudi ketika mereka berselisih tentang siapa pembunuh yang telah membunuh seseorang. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Ya, kata Allah SWT, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard. Allah sudah kasih nikmat yang banyak, nikmat yang bagus dan lebih baik, makanan dari surga. Tapi mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kita nggak sabar, makanan kok cuma satu, ini aja. Doa dong kepada Allah agar Allah mengeluarkan dan menumbuhkan bagi kami tanaman-tanaman dari bawang dan seterusnya. Ya, maka kata Allah, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Kalian mau gantiin yang lebih baik dengan yang buruk? Ini yang dimakan oleh kalian, salwa itu dari surga, makanan dari surga. Malah minta makanan-makanan yang tumbuh dari bumi. Ini kan kurang ajar. Dan dia minta seperti itu kepada Nabi Allah Musa, ya. Dan dengan sebab itu kata Allah, wa dhuribat alaihim dhilla wal maskana wa ba bi ghadabi min Allah. Maka mereka pun diliputi kehinaan, ya, diliputi kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka. Ya, mereka meminta kepada Nabi Allah Musa, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Minta diganti makanan yang dari surga itu dengan makanan-makanan dari dunia. Ya. Lihat juga apa yang dikatakan oleh mereka dalam surah An-Nisa ayat 153. Berkata kepada Nabi Allah Musa, Arinallaha jahrah. Wahai Musa, coba tunjukin Allah dong secara jelas. Musa diminta untuk menampakkan Allah secara jelas. Ini yang mereka lakukan dan sikap mereka kepada Nabi Allah Musa. Minta melihat Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 92, Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya. Kemudian ketika mereka disuruh berperang oleh Nabi Allah Musa, ya, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka wa qatila innaha huna qaidun. Engkau saja dengan Allah, dengan Tuhanmu, pergi sana, hadapi orang-orang itu, kita duduk-duduk aja di sini. Lihat, itulah sikap mereka kepada Nabi mereka. Kekurang ajaran, pembangkangan. Ini kaum yang sangat jelek. Maka kalau mereka dirubah jadi kera, pantas mereka. Karena kalau muka mereka manusia, itu memalukan kita sebagai manusia. Ada manusia yang seperti itu, kita jadi malu. Yang bersikap keras kepala, yang kurang ajar kepada Allah, kurang ajar kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya dari para nabi dan rasul. Kita malu kalau ada manusia yang seperti itu. Nggak usah tanya di mana keimanan mereka, tanya di mana kemanusiaan mereka. Kemudian orang-orang Yahudi, sikap mereka kepada Nabi Allah Isa, maka jelas
Nabi Isa itu termasuk nabi yang diburu oleh orang Yahudi. Sebelum lahirnya ibunya dituduh sebagai pezina. Sudah lahirnya anaknya itu diburu, pengen disalib. Allah ceritakan ini dalam surah An-Nisa ayat 156 sampai 157. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Karena sebab kekufuran dan perkataan mereka kepada Maryam buhtan. Ini perkataan mengatasnamakan Maryam secara dusta. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan perkataan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Nabiullah Isa. Ya, mereka pun mengatakan kami yang membunuh Nabiullah Isa, yang menyalib itu Nabiullah Isa. Padahal yang disalib itu bukan Nabiullah Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka orang Yahudi itu tidak membunuh Nabiullah Isa dan tidak menyalib Nabiullah Isa. Dan mereka pun tidak yakin sebetulnya kalau yang mereka bunuh itu Nabiullah Isa. Akan tetapi keadaan yang sebenarnya diserupakan orang lain dengan Nabiullah Isa. Jadi yang disalib itu bukan Nabiullah Isa. Jadi cerita tentang penyalipan Nabiullah Isa itu benar. Yang bodoh tuh Nasrani. Mereka harusnya marah tuh sama Yahudi. Dia yang berusaha nyalip Tuhan mereka itu. Tapi mereka termakan cerita-cerita bohong bahwasanya penyalipan itu adalah bentuk upaya untuk menyelamatkan anak-anak Adam dari penjara iblis dengan mengorbankan diri. Itu versi mereka. Padahal versi sebenarnya penyalipan itu adalah perbuatan Yahud. Mereka mengejar Nabiullah Isa untuk disalib, tapi Allah serupakan yang lain sehingga yang disalib itu bukan Nabiullah Isa. Keadaan sebenarnya Allah mengangkat Nabiullah Isa. Yang bodoh dan terkena propaganda sehingga enggak melihat keadaan dengan sebenarnya Nasrani. Mereka harusnya menjadi musuh orang Yahudi, musuh besar. Karena orang Yahudi itu yang berusaha menyalib nabi mereka atau orang yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Tapi mereka juga termakan oleh orang Yahudi yang menyebarkan propaganda cerita bahwasanya penyalipan itu adalah bentuk pengorbanan agar anak-anak Adam terbebas dari penjara iblis. Ya. Sudah jam 8 ya. Masih nanti insya Allah kita lanjutkan tentang sifat-sifat Yahudi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya bagaimana Yahudi sifatnya kepada Nabi, Yahudi sifatnya kepada orang-orang beriman, Yahudi bagaimana sikap mereka kepada perintah Allah, bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi dan kecurangan-kecurangan mereka, dan Yahudi dengan ilmu sihir, dan bahkan ya Yahudi adalah ustadz dalam masalah mengakali syariat. Dan bahkan Syekh Abu Islam mengatakan tidak ada satupun kekacauan di muka bumi dari peperangan dan lain-lain melainkan orang Yahudi ada andil di dalamnya. Ya, insyaallah kita akan bahas tentang hal ini dari apa yang Allah SWT ceritakan jelaskan dalam firman-Nya di kesempatan yang akan datang. Selanjutnya poin 3 pending. apa itu? Poin 3 berarti pending. Pending. Iya, belum. Kalau yang mau ditanyakan silakan. Bagaimana puasa Ayyamul Bir? Ayyamul Bid. Ayyamul Bir nih. Saya salah baca. Orang ini tulisnya nggak benar. Yang dimulai pada hari Sabtu. Tadi saya sudah jelaskan ada berselisih para ulama tentang masalah itu. Sebagian mereka ada yang memutlakkan Sabtu puasa sunat gak boleh sama sekali, mau diiringi atau tidak. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang melarang tentang puasa hari Sabtu. Tapi jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan Sabtu itu yang terlarang adalah kalau dipuasain sendirian.
tanpa diiringi sebelum atau sesudahnya. Itu yang dilarang. Tapi kalau diiringi sebelum atau sesudahnya atau bukan pengkhususan, misalnya pas momen Arafah, kan bukan pengkhususan tapi memang pas bertepatan dengan waktu-waktu kita disunahkan untuk puasa tertentu pada hari itu, maka ini nggak ada masalah. Yang dilarang adalah pengkhususan, termasuk ayamul bid nggak ada masalah. Kalau dimulai hari Sabtu. Assalamualaikum. Untuk dalil dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 65 kah? Dalil yang mana? Untuk puasa hari Sabtu, tidak mengapakah kita puasa yang merupakan lanjutan sebelumnya, puasa Daud, Kamis, Sabtu? Ini nggak ada masalah, tadi itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja ciri-ciri antara orang Yahudi dengan orang Nasrani? Apa nama agama mereka? Apa ciri-ciri antara orang Yahudi dengan orang Nasrani? Nasrani, mereka adalah kaum yang menyandarkan diri mereka sebagai pengikut agamanya Nabiullah Isa. Kalau Yahudi, mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri sebagai pengikut Nabi Allah Musa. Ya, seperti itu. Nah, apa ciri-ciri Yahudi dan Nasrani? Ya, Yahudi ciri-cirinya dia beragama Yahudi. Tuh, apa namanya, negara Yahudi tuh yang menjajah kaum muslimin di Palestina. Nah, itu Yahudi. Ya. Yahudi. Ciri orang Nasrani ma'ruf ya. Itu yang ke gereja itu Nasrani. Kalau Yahudi tempat ibadahnya namanya sinagog. Ya. Apa nama agama mereka? Kalau Nasrani namanya agama Nasrani atau Kristen. Kalau Yahudi nama agamanya Yahudi. Ya. Dan kenapa mereka dinamakan Nasrani atau kenapa mereka dinamakan Yahudi? Untuk Yahudi yang menjadi pembahasan kita, berselisih para ulama tarikh mengenai kenapa mereka dinamakan Yahudi. Sebagian mereka mengatakan mereka dinamakan Yahudi karena perkataan mereka, inna hudna ilaik, kami bertobat kembali kepada Engkau ya Allah, sehingga mereka dinamakan Yahudi. Ya, ada lagi yang mengatakan Yahudi itu adalah salah seorang saudaranya Nabiullah Yusuf, dan mereka ini keturunan itu, namanya Yahuda, mengikuti Yahudi atau jadi Yahudi. Ada lagi yang mengatakan Yahudi itu adalah kaum khusus yang menisbatkan agama mereka kepada Nabi Allah Musa, ya, dan mereka adalah kaum yang memang namanya Yahud, yang menyimpang dari pengikut Nabi Allah Musa. Kaumnya namanya Yahud, ya, yang dulu ada di dekat Babilonia. Ini ulama tarikh menjelaskan kenapa hingga akhirnya mereka dinamakan Yahud. Dan perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan dan menyebut kalimat Yahud kecuali untuk celaan. Yang berarti Yahudi itu nggak ada pada mereka kecuali celaan. Penyandaran diri mereka kepada Nabi Musa itu penyandaran yang tidak benar, hanya sekedar kalimat dan kata-kata. Perbuatan mereka sangat jauh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap dan tabiat Yahudi sekarang apakah sama dengan Yahudi zaman dulu? Saya bertanya lagi, apakah malam yang sekarang sama dengan malam yang kemarin? Sama-sama gelap. Kalau gitu sama. Yahudi sekarang dengan yang dulu sama. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran, melainkan memang seperti itulah keadaan mereka. Gak buang kan? Ya, tanjakan. Atau lagi tanjakan, turunan. Dari mana keturunan Yahudi berasal? Ini jika orang Yahudi kawin dengan orang Jawa, maka jadi Yahudi juga.
Yahudi itu tadi sudah dijelaskan, dia adalah orang-orang yang menisbatkan diri mengikuti agamanya Nabi Musa. Walaupun ada sebagian mereka yang memang menyatakan keyahudian mereka itu berdasarkan keturunan, mereka adalah keturunannya para nabi dan rasul. Sehingga kalau ada Yahudi yang bukan keturunan para nabi dan rasul, tentu ini kastanya beda. Katanya beda dengan mereka yang memang turunan nabi dan rasul. Ya. Kalau ada orang Yahudi kawin dengan orang Jawa, maka jadi Yahudi juga. Siapa yang jadi Yahudi? Yahudinya atau orang Jawanya? Yahudi itu sebuah agama. Ini untuk sebuah agama. Ya, kalau dia kawin dengan orang Jawa, ya kalau dia belum pindah agama, jadi kejawen, dia masih Yahudi. Jika Yahudi masuk Islam maka masih Yahudi, ya enggak lah. Kan berarti dia pindah agama dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah wanita haid menghadiri majelis ilmu di masjid selama darahnya itu nggak berceceran? Kalau darahnya berceceran di masjid, jangan. Tapi kalau darahnya nggak berceceran, nggak ada masalah. Mereka datang ke masjid, tapi mereka meninggalkan sholat. Mereka nggak sholat. Ya. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran yang ada di aplikasi HP? Berselisih para ulama tentang masalah wanita yang haid memegang mushaf. Ya. Yang kental dalam masalah ini akan pelarangan, yaitu ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu ulama Saudi Arabia. Kebanyakan itu tidak memperkenankan wanita haid memegang mushaf, walaupun sebagiannya memperkenankan wanita haid tetap baca Quran dari hafalan. Dalil mereka diantaranya firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Padahal ayat tersebut sebetulnya bukan atau tidak bisa dijadikan landasan dilarangnya wanita yang haid untuk menyentuh Quran. Kenapa? Karena yang disucikan di sini maksudnya adalah malaikat. Maksudnya malaikat, manusia. Betapapun mereka bersuci, apakah mereka disucikan? Nah, yang disucikan itu malaikat. Dan ayat itu pun sedang berbicara tentang para malaikat. Fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Ini kitab di Lauhul Mahfuz sana, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan. Maka itu ayat nggak ada kaitannya dengan wanita haid memegang mushaf. Atau yang dijadikan dalil oleh mereka hadis la yamassul Quran illa tahir. Nggak boleh ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maka hadis ini pun hadis yang dilemahkan oleh para ulama ahlul hadis. Maka kalau dilemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Maka Allah Ta'ala alam, wanita haid dia boleh baca Quran di aplikasi HP atau megang mushaf, nggak ada masalah. Karena hukum asalnya innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu nggak najis. Orang mukmin nggak najis. Ya. Tapi di sini ada perselisihan di antara para ulama tentang itu. Apakah sholat tahajud setelah sholat witir membatalkan sholat witir sebelumnya? Ketika sholat, ya, kaum kita atau sholat tahajud itu biasanya untuk sholat yang dilakukan setelah tidur malam. Sholat di malam hari setelah sebelumnya didahului tidur itu namanya tahajud. Yang biasanya dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, itu makna yang dipahami oleh kaum kita. Tahajud namanya begitu. Terkadang seorang sebelum tidur dia sholat witir dulu. Kemudian pada malam hari dia bangun. Apakah ketika dia sholat tahajud setelah sholat witir membatalkan sholat witir sebelumnya? Artinya kalau dia bangun terus mau sholat tahajud, apakah witir yang sudah dilaksanakan itu jadi batal sehingga dia harus witir lagi? Atau pertanyaannya kita sederhanakan, orang yang sudah sholat witir, kemudian bolehkah dia sholat tahajud di malam harinya padahal dia sudah sholat witir? Atau apa yang harus dia lakukan kalau dia ingin sholat padahal dia sudah melaksanakan sholat witir? Biasanya sholat witirnya paling 1 atau 3. Ya, maka dalam masalah ini, ya, ketika seorang yang sudah sholat witir dia mau sholat lagi nanti di malam hari, para ulama di antara mereka ada yang mengatakan nggak ada masalah mereka melaksanakan sholat malam, tapi nggak ada lagi witir. Dua, tapi nggak ada lagi witir.
digenapkan dulu witirnya. Mereka witir 3 atau 1, sholat dulu 1 rakaat lagi, jadi genap. Habis itu mereka sholat seperti biasa, hingga kalau jumlahnya udah mau mendekati 11, mereka ganjilkan jadi 11 lagi. Digenapkan dulu. Ya. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam, ini dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ijtihad para ulama ada yang mengatakan silakan sholat tapi nggak ada witir lagi, ya. Atau yang kedua digenapkan dulu, kemudian baru nanti diwitirkan lagi, diganjilkan lagi. Ini pendapat para ulama ijtihad mereka dan nggak ada dalil khusus tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam. Yang keempat, bolehkah membakar atau mengubur buku atau kertas yang di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran? Bagaimana menyikapinya bila sudah tidak terpakai? Justru yang paling tepat kalau ada tulisan-tulisan dari ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri yang sudah nggak kepakai, sudah jelek, maka sikap yang lebih tepat adalah dibakar, dimusnahkan, sehingga tidak menjadi sesuatu yang dihinakan. Kalau musnah kan hilang, dibakar musnah. Itu yang difatwakan para ulama. Ketimbang kita jadikan dia masukkan ke tempat sampah, atau kita jadikan dia bungkus gorengan, kan ini nggak boleh. Dibakar terus hilang kan musnah. Ya. Bila dalam sholat membaca ayat sajadah, apakah harus sujud sajadah dahulu kemudian berdiri lagi? Hukumnya sunat. Hukumnya sunat sujud sajadah itu dan gak wajib. Kalau dia mau sujud sajadah, iya dia sujud sajadah, ya kemudian dia berdiri lagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita haid tidak boleh menggunting kuku dan mencukur rambut? Enggak ada dalil tentang ini. Hukum asal dalam masalah ini adalah mubah. Apabila rambut rontok dan kuku patah harus dikumpulkan dan dicuci bersamaan dia mandi junub setelah selesai haid. Ini khurafat. Tidak boleh diamalkan. Dan ini termasuk bagian dari tatayyur. Keyakinan syirkiyah. Keyakinan tentang kesialan atau keberuntungan sesuatu tanpa dalil. Ini bagian dari tatayyur, menganggap sial sesuatu, ya. Karena setiap anggota badan tubuh akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Bila yang rontok keadaan junub, maka akan kembali dalam keadaan junub. Mohon penjelasannya. Karena setiap anggota tubuh akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Bila yang rontok keadaan junub, maka akan kembali dalam keadaan junub. Mohon penjelasannya. Wah, ini menakutkan sekali. Jadi gini maksudnya, tahu gak? Kita junub, rambut kita rontok, nggak ikut mandi bareng kita. Nanti di yaumul kiamat datang, rambut junubnya datang. Horor bener ini. Siapa yang nyebarin kayak gini? Dusta ini, nggak bohong, nggak bener. Kasihan bener ya. Kasihan bener. Berarti kita kalau janabah tuh jangan sampai ada yang rontok. Siapa yang bisa jamin? Nganten baru lagi. Apakah ketika ketinggal sholat berjamaah, kemudian sholat sendiri, apakah harus mengeraskan suara? Untuk mengeraskan dalam arti cukup kita saja yang mendengar. Cukup kita mendengar, ya. Cukup kita saja yang mendengar. Tentunya yang dijaharkan dari rakaat-rakaat itu. Kapan waktu untuk berdoa mengangkat tangan selain antara azan dan qomat? Enggak ada kekhususan. Enggak ada kekhususan tertentu mengangkat tangan dalam berdoa. Ya, silakan kapan saja. Ya, selain azan dan qomat pun enggak harus kita berdoa mengangkat tangan. Enggak harus kita doa angkat tangan ketika azan dan qomat. Tapi kalau mau angkat tangan itu enggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, ya. Setahu saya yang ada keterangan khusus mengangkat tangan itu ketika sa'i. Ketika sa'i, iya angkat tangan. Atau doa minta hujan istisqa, iya angkat tangan. Ya, itu yang ada keterangan khusus. Selebihnya yang nggak ada keterangan khusus silakan saja mau ngangkat atau tidak. Tapi tentunya mengangkat itu sangat disukai, ya. Kapan dan doa apa yang dipanjatkan untuk almarhum dan almarhumah saudara-saudara kita yang telah wafat? Kapan saja silakan.
kapan saja silahkan, tidak ada kekhususan. Kita doakan mereka, orang yang telah mati. Dan juga perlu diingatkan di sini, mungkin ini dalam istilah kita, almarhum, almarhumah. Sebetulnya dalam literatur bahasa Arab kita tidak diperkenankan untuk memberi gelar almarhum atau almarhumah. Kenapa? Karena kalau kita beri gelar mereka yang mati itu almarhum atau almarhumah, maka maknanya dalam bahasa Arab kita memastikan orang ini pasti disayangi, pasti dirahmati. Sedangkan memastikan hal yang seperti ini tidak dibolehkan kecuali ada dalil khusus. Nabi dirahmati, ya benar. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dirahmati, iya benar. Tapi selain mereka yang nggak ada keterangannya khusus, nggak boleh kita memastikan dirahmati atau tidaknya. Dengan kita memberi gelar ini dalam literatur bahasa Arab maknanya pasti dirahmati. Maka ini tidak diperkenankan kita. Kalau kita mau menyebutkan mereka yang telah mati, doain saja rahimahullah. Apakah orang yang telah meninggal dunia rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, seperti itu. Kalau almarhum, Allah pasti merahmati mereka. Mereka adalah orang yang pasti dirahmati. Itu arti dari almarhum atau almarhumah. Almarhum laki-laki yang pasti dirahmati, almarhumah wanita yang pasti dirahmati. Kalau mau katakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ini secara bahasa, ya. Ini kita jelaskan agar kita tidak terus-menerus tenggelam dalam kesalahan, ya. Dan ini kan agama, ya, dan bahasa Arab agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat anak yang soleh sangat bermanfaat buat orang tua, tapi apabila orang tua masih percaya dengan orang pintar, apakah anak yang soleh akan bermanfaat? Jadi selama orang tua itu tidak keluar dari Islam, maka insya Allah akan tetap bermanfaat anak yang soleh itu. Ya, makanya anak yang soleh kalau dia tahu orang tuanya masih percaya sama orang pintar, ya itu dikasih tahu, dinasihati. Tapi lebih jelek lagi kalau orang tua itu percaya sama orang bodoh. Itu harus lebih diperingatkan. Ya. Jadi anak itu nasihati orang tuanya. Selama orang tuanya masih dalam lingkaran Islam, insya Allah bermanfaat. Ya. Tapi masih mending ya nih ya, daripada percaya sama orang bodoh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.